Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sarjana Panda akan membahas tentang ukuran penyebaran kumpulan data. Indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur jangkauan data dan menjelaskan masing-masing unsur tersebut. Yang kedua, siswa mampu menentukan unsur-unsur jangkauan data dari data tunggal. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur simpangan. Yang keempat, siswa mampu menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tunggal. Yang kelima, siswa mampu menentukan simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku dari data berkelompok. Adapun peta konsepnya sendiri, ukuran penyebaran kumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu jangkauan data dan simpangan. Masing-masingnya memiliki 3 unsur. Jangkauan data yang pertama, jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Sedangkan simpangan, unsurnya simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Materinya sendiri, jangkauan data yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Rumusnya sendiri, J sama dengan XN dikurangi X1, di mana J merupakan jangkauan, XN merupakan statistik maksimum, X1 merupakan statistik minimum. Sifat jangkauan yang pertama mudah ditentukan, yang kedua hanya melibatkan nilai data terbesar dan terkecil, yang ketiga peka terhadap suatu nilai data ekstrim. Berikutnya, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Hamparan adalah selisih antar kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya sendiri, H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H merupakan hamparan, Q3 kuartil atas, dan Q1 merupakan kuartil bawah. Sifat hamparan sendiri, yang pertama, tidak peka terhadap nilai data yang ekstrim. Yang kedua, hanya melibatkan 2 kuartil saja, yaitu kuartil atas dan kuartil bawah. Yang terakhir, untuk jangkauan data, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya sendiri, Qd sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Qd sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1, di mana Qd simpangan kuartil, Q3 simpangan kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan unsur-unsur simpangan dari data berikut. Ini diketahui data yaitu 41, 44, 45, 46 sampai dengan 52, 54. Kita diminta tentukan unsur-unsur simpangan. Berarti yang ditanya adalah jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Ya, kita jawab. Terlebih dahulu data diurutkan, kemudian tentukan nilai X1, Xn, Q1, Q2, Q3, baru kemudian tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Kenapa data mesti diurutkan? Karena untuk hamparan dan simpangan kuartil sendiri, rumusnya kita menggunakan kuartil atas dan kuartil bawah, di mana ketika kita mau menyelesaikan kuartil, data harus sudah urut dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Makanya langkah pertama kita urutkan dulu datanya. Ya, kita urutkan datanya. Ini datanya sudah diurutkan 41, 44 sampai dengan 54, 54. Kemudian kita tentukan ini ada X1, X2, X3 sampai dengan X21. Artinya apa? Artinya nilai N-nya 21 dan data terkecilnya X1, data terbesarnya X21. Dari sini kita bisa tentukan statistik minimum yaitu X1 sama dengan 41, statistik maksimum yaitu X21 nilainya 54. Terus kita tentukan letak Q1, itu rumusnya data ke 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4, di mana N-nya 21 sehingga Q1 letaknya data ke 5,5. Terus Q2 berarti 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Itu didapat data ke 11.
Terus Q3 itu data ke 3 dikali 21 ditambah 1 dibagi 4, sehingga didapat data ke 16,5. Nah, letaknya sudah ditentukan, sudah ketemu. Sekarang kita tinggal mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Berarti Q1 sama dengan letaknya 5,5. Berarti X5 ditambah 0,5, X6 dikurangi X5. Kita substitusikan di mana X5 nilainya 45, X6 nilainya 46. Terus di sini didapat 45 ditambah 0,5 dikali 1 berarti 45,5. Ini untuk kuartil bawah. Terus kita cari kuartil tengah atau Q2. Itu letaknya X11 berarti Q2 sama dengan data ke-11 yaitu 47. Terus Q3 atau kuartil atas letaknya 16,5 berarti X16 ditambah 0,5 dikali X17 dikurangi X16. Berarti X16 sendiri nilainya 50, X17 nilainya 51. Sehingga 50 ditambah 0,5 dikali 51 dikurangi 50. Jadi 50 ditambah 0,5 dikali 1. Jadi kuartil atasnya 55,5. Ini sudah ada semua, baru kita mencari. Yang pertama kita cari jangkauan J sama dengan Xn dikurangi X1. Di sini kan maksimumnya 21, berarti X21 dikurangi X1. Berarti 54 dikurangi 41, berarti jangkauannya 13. Terus kita cari hamparan H, rumusnya Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 50,5, Q1-nya 45,5. Berarti 50,5 dikurangi 45,5, jadi hamparannya 5. Terus simpangan kuartil berarti 1/2, Q3 dikurangi Q1 berarti 1/2, 50,5 dikurangi 45,5, jadi setengah dikali 5, jadi hamparan kuartilnya 2,5. Sampai di sini jelas? Ya, untuk jangkauan data sendiri biasanya bentuk soal yang diberikan yaitu bentuk data tunggal, jarang yang diberikannya bentuk data kelompok. Adapun misalkan bentuk soalnya data kelompok, ya tetap penyelesaiannya ya tadi sama. Tentukan Q1, Q2, tentukan Q3. Paling agak susah ketika kita menentukan jangkauan, karena untuk data kelompok kita tidak tahu data terkecil dan data terbesarnya. Ya, lanjut untuk simpangan. Ya, simpangan sendiri ada 3, nanti kita bahas satu persatu. Ini rumusnya dulu, simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, rumusnya SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar harga mutlak dibagi dengan N, di mana SR merupakan simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, dan X bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah total data. Sedangkan untuk data kelompok, SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI, di mana SR sendiri adalah simpangan rata-rata, FI merupakan frekuensi kelas ke I, XI merupakan nilai tengah kelas ke I, dan X bar adalah nilai rata-rata data tersebut. Ya, terus ada lagi ragam atau varian. Untuk data tunggal, tau kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Sedangkan data kelompok nanti tinggal dibeli FI-nya saja, frekuensi kelasnya. Terus ada lagi simpangan baku atau standar deviasi. Data tunggal itu rumusnya tau sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Sedangkan data kelompok tau sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma FI. Ya, untuk standar deviasi sendiri itu nilainya sama dengan akar dari ragam atau varians. Ya, jadi simpangan baku dengan ragam itu rumusnya agak sama, cuma pembeda. Kalau ragam itu tau kuadrat, sedangkan simpangan baku atau standar deviasi dia hanya taunya saja. Ya, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Kita bahas contoh untuk data tunggal dulu. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Datanya 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ya, langkah pertama kita cari nilai rata-rata dulu, berarti X bar sama dengan, ya rata-rata untuk data tunggal adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti kita jumlahkan seluruh datanya, berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Dibagi banyak data, ini ada 8 data, berarti per 6. Jadi nanti 36/6 berarti rata-ratanya adalah 6.
Ya, terus kita cari simpangan rata-rata SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat harga mutlak dibagi dengan N. Terus kita substitusikan, berarti nanti 4 dikurangi 6 harga mutlak ditambah harga mutlak 5 dikurangi 6 sampai dengan harga mutlak 8 dikurangi 6. Nah, maksudnya harga mutlak ini adalah hasil perhitungan di sini itu selalu menghasilkan nilai positif walaupun perhitungannya dia nilainya negatif. Ambil contoh misalkan 4 dikurangi 6 itu hasilnya kan negatif 2. Karena ada harga mutlak berarti dia nilainya positif 2. 5 dikurangi 6 itu negatif 1 karena ada tanda harga mutlak berarti dia positif 1 sampai dengan 8 dikurangi 6 yaitu 2 dibagi dengan 6 terus kita jumlahkan 6 per 6 berarti simpangan rata-ratanya itu adalah 1. Terus kita cari lagi untuk ragam tau kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Terus kita hitung satu persatu di mana XI-nya itu sesuai urut sini aja berarti 4 dikurangi rata-ratanya 6 berarti 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat sampai dengan 8 dikurangi 6 kuadrat. Terus 4 dikurangi 6 itu negatif 2 dikuadratkan positif 4. 5 dikurangi 6 itu 1 dikuadratkan berarti 1. 6 dikurangi 6 0, 0 dikuadratkan 0. Terus 8 dikurangi 6 itu nilai 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4 dibagi dengan 6. Terus kita jumlahkan itu hasilnya 10 per 6. Berarti simpangan ragamnya yaitu 1,67. Terus kita cari simpangan baku yaitu tau sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Berarti akar 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat sampai dengan 8 dikurangi 6 kuadrat dibagi 6. Berarti nanti didapat akar 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4. Berarti akar 10 per 6 itu nilainya 1,29. Ya, sampai di sini untuk data tunggal. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ke bentuk data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata ragam simpangan baku dari tabel berikut. Ini diketahui tabel distribusi frekuensi, di mana interval lokasinya 21 sampai dengan 25, frekuensinya 2, 26 sampai dengan 30, frekuensinya 8, sampai dengan 46 sampai dengan 50, frekuensinya 2, di mana total frekuensinya yaitu 30. Ya, kita jawab. Sebelum mencari nilai dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, lebih dulu kita mencari rata-ratanya. Ya, kita cari rata-rata dari data tersebut, berarti nanti tabelnya kita ubah dengan penambahan XI dan FI dikali XI. Nah, untuk XI sendiri adalah nilai tengah dari interval kelas masing-masing. Nah, di sini untuk kelas pertama, nilai tengah XI-nya yaitu 23, cara mencarinya itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 21 sampai dengan 25, berarti batas bawahnya 21, batas atasnya 25. Berarti X1 sama dengan 21 ditambah 25 dibagi 2. 46 bagi 2 berarti nilainya 23. Dengan cara yang sama, kita tentukan untuk kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas terakhir. Maka nanti didapat 28, 33, 38, 43, 48. Terus FI dikali XI artinya frekuensi dikali nilai tengahnya berarti 2 dikali 23 itu didapat 46, 8 dikali 28 itu didapat 224 sampai dengan 2 dikali 48 yaitu 96. Terus kita jumlah total di sini dapat 1020. Baru kita cari rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, di mana sigma FI XI itu nilainya ini 1020, sedangkan sigma FI nilainya 20. Kita substitusikan, berarti 1020 dibagi 30 berarti didapat 34. Nah, sampai sini jelas? Ya, kita lanjut menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, untuk tabelnya sendiri kita buat tambahan lagi. Yang tadi bentuknya hanya interval FI XI kita tambahkan ini menjadi XI dikurangi X bar kuadrat, FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat, terus XI dikurangi X bar kuadrat. Kita tambahkan kolom XI dikurangi X bar harga mutlak, FI dikali XI dikurangi X bar harga mutlak, terus ditambahkan kolom XI dikurangi X bar kuadrat, dan terakhir FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, kita cari satu persatu.
tadi nilai rata-ratanya itu 34, berarti untuk kolom ini itu nanti dapat 11, 6, 1, 4, 9, 14. Dari mana 23 dikurangi 34 itu hasilnya negatif 11. Karena harga mutlak berarti dia nilainya 11. Terus 26 dikurangi 34 itu hasilnya negatif 6. Karena harga mutlak dia nilainya 6 sampai dengan terakhir 14. Terus kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti 2 dikali 11 itu hasilnya 22. 8 dikali 6 hasilnya 48. Terus 9 dikali 1 hasilnya 9. Sampai dengan terakhir yaitu 2 dikali 14, 28. Kemudian kita jumlahkan didapat 158. Terus kita isi kolom berikutnya itu adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Berarti di sini kita kuadratkan 11 kuadrat hasilnya 121. 6 dikuadrat 36, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81, 14 kuadrat 96. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya, berantakan nanti dapat 2 dikali 121 hasilnya 242, 8 dikali 36 hasilnya 288, 9 dikali 1 hasilnya 9, sampai dengan terakhir 2 dikali 196 yaitu 392. Kita jumlahkan nanti didapat 1270. Ya, tabel ini sudah komplit, baru kita mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam dan simpangan bakunya. Pertama kita cari simpangan rata-rata, rumus sendiri SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Kita substitusikan berarti 158 dibagi 30 berarti hasilnya 2,57. Ini untuk simpangan rata-rata. Terus kita cari ragam sendiri rumusnya tau kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma FI. Di mana nilainya untuk sigma FI XI dikurangi X bar kuadrat adalah 1270, sedangkan sigma FI nilainya 30. Berarti kita substitusikan 1270 dibagi 30 berarti nanti ragamnya adalah 42,33. Sedangkan untuk simpangan baku atau standar deviasi berarti tau sama dengan akar dari ragam atau akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma FI. Berarti akar 1270 dibagi 30 itu didapat 6,51. Ya, ini materi untuk video kali ini. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Untuk latihannya silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Apabila dalam pengerjaan soal latihan berikut masih ada yang kurang jelas atau masih belum paham, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Untuk video kali ini Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.